Halo sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, dimanapun anak-anak hari ini berada, Tuhan Yesus tetap mengasihi anak-anak. Yuk sekarang sebelum kita mulai ibadah kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena hari ini kami boleh kembali beribadah, menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, supaya kami bisa beribadah dengan tertib dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gimana hari ini? Tetap semangat atau enggak? Kemarin Lausha dengar nih, kan sekolah online-nya sudah mulai ya. Jadi udah ada yang mulai dapat tugas banyak. Aduh Lausha, walaupun sekolahnya dari rumah, tugasnya tetap banyak Lausha. Aduh Lausha, walaupun sekolahnya dari rumah, tapi tetap susah Lausha. Nah, karena dari hari Senin sampai hari Jumat kita sudah sama-sama capek di sekolah, sekarang kita mau sama-sama bersuka cita, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yuk semua yang ada di rumah bangkit berdiri yang siap. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, Hai sahabat Kristus. Yang ibadah sama mama papa, koko cici, dede, disapa dulu ya. Hai sahabat Kristus gitu. Hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai sahabat Kristus, mari berbaris. 1, 2, 3. Hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai sahabat Kristus, mari melompat. Hap. Sekali lagi ya, kita mau nyanyi hai sahabat Kristus, mari tertawa dan bernyanyi. Hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai sahabat Kristus, mari tertawa. Hahaha. Hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai sahabat Kristus, mari bernyanyi. Tralalala. Setiap ada kata hai sahabat Kristus, diajak orang-orang yang ada di sekitar anak-anak semua ya. Hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai sahabat Kristus, mari menari. Teng tong teng. Hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai sahabat Kristus, mari berbisik. Duduk yang manis. Ya, sekarang semuanya duduk yang manis dengan sikap yang siap. Yang belum ambil Alkitab, yang Alkitabnya masih ada di kamar, cepet-cepet diambil. Yang belum ambil catatan untuk buku sekolah minggu, laporan di sekolah, cepet-cepet bukunya diambil. Alat tulisnya juga diambil. Kita sekarang mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ingat, duduk yang manis. Yuk sambil persiapan untuk mendengar firman Tuhan, kita nyanyikan, hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Itulah Alkitab. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan,
buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai, halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, yuk duduk yang rapi, kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hati kami, pikiran kami, telinga kami, supaya kami boleh fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik pernah keluar di rumah enggak? Terus kemudian lihat langit di atas. Pernah pasti ya. Nah, adik-adik pernah enggak suatu kali adik-adik keluar lihat langit, ada apa itu? Awan yang gelap. Gelap ya. Tidak lama setelah itu terdengar apa itu? Petir, betul sekali. Wah, adik-adik, bagaimana ya ketika kalian berada di situasi seperti itu? Ya, wah, orang-orang di sekitar gimana juga ya perasaannya? Wah, pasti mereka juga takut ya, sama kayak adik-adik ya. Nah, kali ini kita akan melihat cerita tentang badai. Wah, siap duduk yang rapi ya. Nah, adik-adik, kita bisa baca cerita ini di Alkitab ya. Ada di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 ya. Cerita ini juga terdapat di kitab Matius dan Lukas. Yuk sama-sama kita saksikan ceritanya. Siap? Yuk. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat.
masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, adik-adik, cerita tadi ya mengisahkan tentang Danau Galilea. Ya, Danau Galilea itu memang sering terjadi badai yang tiba-tiba. Ya, tiba-tiba tenang, kemudian tiba-tiba ada badai. Itu sudah biasa terjadi di Danau Galilea itu. Ya, badai itu kok bisa tiba-tiba datang? Itu karena pengaruh dari angin di sekitar daratan itu. Ya, nah adik-adik, para nelayan yang tadi itu ikut bersama Tuhan Yesus, nah mereka harusnya sudah biasa ya melewati badai tersebut. Tapi kali itu nelayan-nelayan itu juga ikut panik, takut ya, terperangkap dalam badai itu. Wah, berarti dahsyat ya badai itu ya. Nah, tapi apakah perlu panik? Perlu enggak? Iya betul, enggak perlu panik ya, karena ada anak Allah di dalam perahu itu. Siapa dia? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ada di dalam perahu itu ya, dan dengan kata-kata yang penuh kuasa Tuhan berkata, diam, tenanglah. Setelah itu badai pun reda. Ya, nah adik-adik, dari cerita ini kita bisa tahu betapa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Ya, Tuhan berkuasa menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu Tuhan yang ciptakan. Demikian juga Tuhan berkuasa ya mengendalikan segala sesuatu. Termasuk dalam cerita ini Tuhan mengendalikan alam. Semakin jelas ya betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Demikian juga Tuhan itu berkuasa atas hidup kita semua. Ya, Tuhan itu peduli, Tuhan itu tahu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Karena kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Bagaimana aku tahu bahwa Tuhan mengetahui aku jika aku takut dan bingung? Terima kasih pertanyaannya. Ya, bagaimana Tuhan Yesus itu tahu ketika kita merasa bingung? Pertanyaan bagus. Tuhan Yesus itu adik-adik, tadi yang seperti Ivonlose bilang, mengetahui segala sesuatu dan juga berkuasa atas segala sesuatu. Nah, dia itu peduli apa yang terjadi pada kita. Dan juga bagaimana perasaan kita Tuhan itu tahu
Ya, seperti diceritakan dalam cerita tadi, Tuhan tahu perasaan apa yang dialami oleh murid-muridnya. Nah, Tuhan menenangkan badai sehingga menenangkan murid-muridnya. Demikian juga Tuhan tahu apa yang kita alami. Ada yang mau bertanya selanjutnya? Oke. Bagaimana aku tahu bahwa Tuhan Yesus akan menjawab kalau aku berseru minta tolong? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu akan menjawab ketika kita berseru minta tolong sama Tuhan? Wow, pertanyaan bagus ya. Nah, adik-adik, tidak peduli berapa lama itu sudah terjadi, ya, masalah itu sudah terjadi, tidak peduli seberapa rumit masalah itu, seberapa sulit masalah itu, ya, kita selalu dapat mengandalkan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan itu akan menolong kita. Ya, Dia berjanji untuk selalu ada untuk kita, menolong kita, dan juga memenuhi segala yang kita butuhkan. Ya. Nah, adik-adik, dari cerita ini Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada kita dalam mujizat-mujizat tentang siapa Dia, ya, dan hal-hal penuh kuasa yang dapat Dia lakukan, ya. Maka kita itu dapat tahu, kita dapat mengetahui bahwa Dia selalu memegang kendali atas segala situasi dan bahwa Dia itu peduli kepada kita. Ya, dan Dia punya kuasa loh untuk menolong kita. Nah, adik-adik, kita bisa meminta kepadanya, kepada Tuhan Yesus tentunya ya, untuk menolong dan menghibur, dan juga kita dapat percaya kepadanya untuk melakukan hal yang terbaik untuk kita. Nah, senang sekali ya adik-adik kalau kita punya Allah yang berkuasa. Bukan hanya berkuasa tapi juga peduli pada kita semua. Nah, yuk kita lihat ayat hafalan kita pada hari ini. Ya, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Wah, singkat, padat ya, tapi sangat penuh makna. Sekali lagi yuk kita baca ayat hafalan kita hari ini. Mazmur pasal 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Nah, bersyukur kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita meneguhkan hati supaya firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan boleh tertanam di dalam hati kita, terlebih lagi kita mau melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Yuk mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami sudah boleh mendengar akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, melalui cerita Tuhan Yesus menenangkan angin ribut, kami boleh mengetahui bahwa kami mempunyai Allah yang penuh kuasa. Dan juga Allah yang peduli terhadap kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh selalu percaya kepadamu. Dan kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau sama-sama memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Sekali lagi diingatkan bisa dengan 2 cara anak-anak. Yang pertama, boleh siapkan di amplop khusus, atau yang kedua, minta tolong mama papa transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sambil mempersiapkan persembahan, yuk kita mau angkat satu pujian yang berkata, I've got the joy down in my heart and I'm so happy, so very happy. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. So happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. Ya, sekarang kita mau berdoa, sekaligus kita mau menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat yang terus Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sekarang kami membawa persembahan kami, kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan boleh dipakai hanya untuk pelayanan di gereja Tuhan. Sekarang kami juga mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes! Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye. God bless you.